Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa mendatangi salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan kita di masjid Allah yang mulia ini membuat Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua dengan kecintaan kepada hambanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kita tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia dan orang-orang yang telah membuktikan keimanan mereka dan perjuangan mereka di dalam Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan kita pada posisi yang sama seperti mereka. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita pada hari ini mengalami sebuah kondisi yang ketika orang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi baik terhadap diri kita maupun segala sesuatu yang ada di luar diri kita, semuanya terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita semua yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak serta-merta dibiarkan oleh Allah mengatakan bahwa kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada segala macam sesuatu yang kemudian telah Allah tetapkan untuk kita semua. Kita tidak diberhentikan atau tidak dibiarkan kemudian mengatakan beriman sebatas mengatakan dalam ucapan. Tapi hari ini kita dihadapkan pada sebuah ujian
yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hari ini insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ayat ini menyadarkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita, dan kelak akan kami berikan kepada kalian ujian. Ya, apa ujiannya? Wala nabluwakum bisyai'in minal khauf. Ujian pertama yang kemudian Allah sebutkan adalah diberikan sedikit rasa takut kepada kita. Inilah yang akan menjadi topik pembicaraan saya di kesempatan khutbah kali ini. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi mengetahui seberapa kemudian pentingnya ujian ini untuk memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ujian demi ujian ketika diberikan, tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Karena di paling baik amalnya itu tersirat bahwa disitulah amal-amal tumbuh, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dicontohkan oleh Rasulnya, dan di balik amal-amal itulah kemudian hadir sebuah dasar niat yang ikhlas, tulus karena Allah semata. Hari ini insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan rasa takut yang tidak pada tempatnya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa kita semua pada dasarnya Allah ciptakan memiliki rasa takut yang disebut dengan tabi'i. Takut yang tabi'i, takut yang wajar, takut yang normal. Pada saat kemudian kita katakanlah berada pada satu jalan, kemudian tiba-tiba dari sisi jalan muncul seekor harimau atau seekor macan misalnya, maka kemudian disitulah ada rasa takut yang tabi'i. Kalau kita berada pada satu gedung itu katakanlah berlantai 100, maka waktu kita berada di top roof ya, di sana di lantai 100 itu kita menjulurkan kepala kita dan melihat ke bawah, maka ada rasa jeri di situ, ada rasa khawatir, ada rasa takut di situ. Itulah takut yang tabi'i sifatnya. Takut yang normal, takut yang fitrah buat manusia. Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut yang kemudian merusak iman. Rasa takut yang kemudian merusak iman. Karena efeknya, dampaknya, ketika rasa takut itu merusak iman, maka seluruh jasad ini menjadi bermasalah. Dan dalam dunia medis ada satu penelitian yang ditulis oleh Suzanne C. Ya, Suzanne C ini meneliti 30 tahun lamanya apa efek ya ketakutan buat imunitas sistem tubuh manusia. Efeknya seperti apa? Sampai penelitian secara fisik ada seperti itu. Makanya ketika Maryam inatal Imran, Maryam anaknya Imran, ketika kemudian dia mengandung, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang besar. Bagaimana ucapan-ucapan orang nanti terhadap diri dia kalau dia melahirkan anak dan tidak memiliki suami. Anak ini tidak ada ayahnya. Maka kemudian Jibril mengatakan ala takhafi wa la tahzani. Jadi dikatakan supaya dia tidak takut
dan dia tidak bersedih hati. Kenapa? Karena itu rasa takut yang dapat merusak iman dan rasa takut yang kemudian membuat dia menjadi lemah secara fisik. Dan hari ini, di penelitian modern hari ini, wanita-wanita yang kemudian dalam proses kehamilan dan dia mengalami stres dan tekanan secara mental, maka dia akan mengalami kemungkinan besar anak yang dikandungnya lahir dalam keadaan kalau tidak cacat secara fisik, maka kemungkinan besar akan lahir cacat secara mental. Jadi ada bahayanya. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melarang rasa takut yang seperti ini. Allah melarang rasa takut yang itu sampai merusak, menjurus kepada rusaknya keimanan seseorang. Dan kalau kita perhatikan dengan kondisi hari ini yang terjadi adalah begitu kemudian informasi itu masuk, begitu COVID itu virusnya, realitas virusnya belum masuk, maka pada saat di bulan November Wuhan sudah terjadi video-video tentang orang yang kemudian berdiri, kemudian terjerembat, kemudian dia mati, kemudian kondisi rumah sakit yang luar biasa hiruk pikuk dan rumitnya rumah sakit itu kemudian tersebar di seluruh penduduk Indonesia ini melalui sosial media. Hadirlah di situ rasa takut di dalam diri masyarakat ini. Rasa takut sudah terbentuk. Kemudian virusnya itu sendiri baru masuk ke Indonesia ya, Januari. Walaupun kasus pertama dimulai diketemukan 14 Februari karena pertemuan di dalam acara dansa di satu gedung di Jakarta. Tapi penemuan resmi ya setelah tanggal 14 Februari itulah pengumuman resmi bahwa kita terkena atau terserang ya, Indonesia dimulai dimasuki oleh virus COVID-19. Dan mulailah kemudian rasa takut itu menjalar ke seluruh penduduk. Apa efeknya? Apa efeknya? Kalau di dalam dunia medis, dalam diskusi dengan dokter manapun, pasti dia akan mengatakan yang paling menentukan dalam fisik seseorang itu adalah imunitas. Kondisi imunitas tubuh, daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Itu pertama. Sebelum si tubuh kemudian mengenali virus yang menyerangnya, kemudian terbentuklah antibodi yang itu berlangsung 7 hari lamanya. Di hari 7 atau ke-8 antibodi itu kemudian terbentuk, baru kemudian terjadi perlawanan. Ini penjelasan sangat sederhana buat orang-orang yang mereka kemudian positif, kemudian dia tinggal di rumah, dia isolasi mandiri, menjaga makannya dengan baik, kemudian dia konsumsi buah-buahan dengan baik yang mengandung vitamin C, mengandung vitamin E. Kemudian nanti dia ketika di swab PCR, maka kemudian hasilnya negatif. Kenapa? Karena sudah tumbuh daya tahan tubuhnya itu. Jadi kalau imunitas kemudian dijaga, ini akan susah ditembus. Kemudian sambil menunggu tentaranya ini terbentuk. Karena kalau bentengnya hancur, tidak ada tentaranya, tubuh itu menjadi bulan-bulanan virus. Tapi kalau daya tahannya terbentuk, kemudian virus itu akan menyerang, ini akan ada waktu untuk tubuh membuat tentaranya untuk bisa menghadapi virus. Ini penjelasan secara sederhana. Hanya sayangnya yang tersebar di masyarakat ini adalah konteksnya dengan rasa takut. Karena pada saat saya diskusi dengan satu orang dokter, sampai dokter ahli penyakit dalam ini mengatakan bahwa, Ustadz, saya sudah hampir menyerah, Ustadz. Saya sudah hampir menyerah. Saya bilang, bagaimana bisa menyerah, Dok? Ya, Anda itu adalah orang yang sangat diharapkan oleh penduduk negeri ini, ya, untuk membantu kondisi mereka. Nah, ketika saya sampaikan tentang bagaimana rasa takut itu sangat berbahaya bagi imunitas tubuh, dia mengatakan betul. Selama ini yang kami tidak sentuh itu. Selama ini kami hanya disibukkan dengan bagaimana menghadapi penyakit itu secara fisik. Kami mencari obat apa yang paling paten untuk bisa menghadapinya.
Kami mencari bagaimana caranya secara fisik untuk bisa melawan itu. Tapi satu hal, bahwa kemudian rasa takut yang menjalar dalam diri tiap orang itu yang berkembang terus-menerus. Bahkan ada seorang ibu yang begitu khawatirnya, dia mendekam di rumah karena merasa dia mengalami COVID. Kemudian dia mengisolasi sendiri di atas. Di rumah setiap kali dia naik tangga, dia lap tangganya itu dengan cairan desinfektan, dia lap supaya tidak tertular keluarganya. Itu dia lakukan dan begitu khawatir luar biasa. Saya tanya, kenapa? Toh kita tanpa COVID pun kita akan mati. Tanpa COVID pun kita akan mati. Kemudian dia katakan, iya Ustaz, tapi mati COVID ini ngenes. Ngenesnya bagaimana, Bu? Ngenesnya itu bahkan anak sendiri tidak bisa memandikannya, bahkan kemudian tidak bisa menyolatkannya, bahkan anak sendiri tidak bisa mengantarkan ke liang lahat. Itu ngenesnya. Tapi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, kelak akan Allah berikan ujian berupa ketakutan itu. Sebelum itu ceritanya apa? Ceritanya Allah katakan di ayat sebelumnya, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ayat sebelumnya mengatakan, dan jangan kalian katakan siapa-siapa mereka yang mati fisabilillah amwat, ya, mati, jangan. Artinya yang harus kita jaga adalah bagaimana kemudian kondisi kita dalam kondisi sakit seperti apapun, dalam kondisi ketakutan seperti apapun, yang tidak boleh hadir itu adalah rasa takut yang merusak iman. Ya. Karena begitu kemudian orang terserang COVID, kemudian dia tetap senantiasa ingin memuliakan, meninggikan nama Allah, asma Allah, maka mudah-mudahan dia syahid. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita sering tidak mengetahuinya. Sehingga yang terjadi adalah ketakutan. Apa yang kemudian saya sampaikan ini bukan berarti kemudian kita menjadi gagah dan atau kita mengabaikan semua protap yang ada. Prokes atau protokol kesehatan yang ada, bukan. Tapi kita berjuang semampu kita untuk meletakkan protokol itu pada tempat yang benar. Jangan kemudian kita bersikap keras pada dunia pendidikan, di tempat ibadah. Tapi kalau Anda jalan sedikit di sana, sedikit saya jalan di pojokan sampai Sentul di ujung sana, maka di situ banyak sekali tempat kongko, rumah makan yang di situ seperti tidak ada COVID kalau malam. Seperti tidak ada COVID kalau malam. Ya. Ini salah kaprahnya kita. Padahal yang ada hal di mana takut itu disuruh oleh Allah. Yang mana takut disuruh oleh Allah? Banyak. Tapi satu hal yang saya sampaikan. Dalam surah An-Nisa ayat 9 ada takut yang disuruh oleh Allah. Apa takut yang disuruh oleh Allah? Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu yang disuruh kita. Wal yakhshal ladzi, dan hendaklah kalian takut. Takut pada kondisi seperti apa? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau kalian meninggalkan generasi lemah di belakang kalian, khaufu alaihim, takut kalian pada kondisi seperti ini. Dan kita sedang mengalami itu. Kita sedang mengalami generasi-generasi yang stres. Setahun ini kita sedang memupuk generasi stres. Kenapa stres? Dia akan duduk, kalau dia sekolah, dia online, dia duduk dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dia sendiri duduk, tapi gurunya berganti-ganti. Bahkan ada guru yang cuma memberikan rekaman, kemudian gurunya kemana. Tapi anak itu harus duduk di depan itu, kemudian dia belajar di situ. Kemudian kalau dia tanya ke orang tuanya tidak bisa ngajar. Orang tuanya marah pada anak, bisa marah. Akhirnya orang tua stres, anak stres. Kita dalam setahun ini sedang memupuk generasi stres dan orang tua stres. Itu yang kita tidak sadari. Jadi kita sedang memupuk generasi stres hari ini. Padahal secara angka anak-anak meninggal karena COVID itu sangat sedikit. Anda boleh buka data itu. Kalau kita mau bicara data, sangat sedikit anak-anak itu.
Karena korban paling banyak itu adalah orang usia lanjut dan kemudian orang yang punya komorbid, penyakit bawaan. Artinya saya cuma ingin mengatakan begini. Kalau seandainya di Babakan Madang ini, Kecamatan Babakan Madang ini, tahun lalu itu angka kematian 103. 103 angka kematiannya. Kalau tahun ini dari 2020 sampai 2021 kemudian kematiannya 105, 106, 104. Apakah ada angka bahwa COVID itu membuat angka penambahan signifikan terhadap kematian? Tidak. Kalau kita mau ngomong data. Tapi bahwa kita harus hati-hati dengan semua kondisi ini, dengan prokes yang ada, kita harus hati-hati. Tapi harus adil sikapnya. Harus adil sikap kita. Jangan sampai kita kemudian sangat ketat terhadap prokes, tapi kemudian kita sendiri nongkrong, kemudian ngobrol di satu tempat, tapi tidak pakai masker dan seterusnya. Kemudian kita bersikap sangat keras terhadap anak-anak kita yang pengen belajar. Anak-anak kita yang pengen ke masjid. Tidak ada pendidikan yang lahir di sana. Serba salah memang kita, karena prokes yang kita ambil itu adalah prokes dari Eropa Barat. Adik saya di Jerman, mulai dia diumumkan COVID sampai hari ini dia tidak pernah keluar rumah sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah keluar rumah, sama sekali tidak keluar rumah. Kata dia, bang, saya keluar rumah cuma 1 kali, itu juga karena gigi saya sudah bermasalah banget dan sakit luar biasa. Saya ke klinik. Setelah itu saya tidak pernah keluar rumah sama sekali. Hanya itu saja. Tapi karena mereka punya jaminan sosial yang terus jalan, gak ada masalah mereka gak keluar rumah. Tapi hari ini kalau kita pakai prokes dengan Eropa yang dibawa oleh Eropa, Amerika, kemudian kita tetapkan di sini, habis kita semua. Habis kita semua. Karena hari ini ada orang yang dia harus makan dapat kemudian penghidupan harian ada. Siapa yang mikirkan itu semua? Sehingga ikhtiar kita harus maksimal, dan yang paling utama adalah tidak ada rasa takut yang menyentuh wilayah iman itu. Tidak boleh ada rasa takut yang menyentuh wilayah iman sampai merusak iman. Sampai seolah-olah begitu orang kena COVID, matilah dia. Seolah COVID berubah menjadi malaikat maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hari ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum khutbah ini kita tutup, maka kalau kemudian kita, ya tadi ketakutan yang Allah perintahkan, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Takut kita pada kondisi seperti ini kalau meninggalkan generasi lemah. Lemah secara mental, lemah secara fisik, ya, lemah secara akal pemikiran, ya, lemah secara ekonomi. Karena kalau kita baca di dalam surah An-Nisa ayat 9 itu konteksnya adalah tentang waris. Artinya konteksnya lebih dekat pada harta. Tapi secara umum bahwa kelemahan-kelemahan itu tidak boleh ada dalam generasi berikutnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan falyattaqullah. Jadi ternyata solusinya adalah kita disuruh bersegera bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qaulan sadida, danlah kita menyampaikan perkataan yang benar. Qaulan sadida dalam tafsir atau bari itu disebutkan bahwa sesuai antara apa yang diucapkan dengan amal perbuatan. Artinya apa? Artinya generasi yang kuat itu akan terbentuk kalau seandainya orang-orang yang ada itu menjadi role model buat dia. Role model yang baik buat dia,
Kenapa? Karena omongan dan amalnya itu sesuai, sinkron. Sehingga dia layak untuk dijadikan contoh. Tapi kalau dia tidak sinkron, maka Allah marah. Kenapa? Karena dia merusak model pendidikan paling dasar. Bapak-bapak di sini yang punya anak, ketahuilah bahwa lisan kita itu terhadap anak itu paling hanya 10-20% pengaruhnya. Tapi yang paling dia lihat adalah perilaku kita dalam keseharian. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu terekam jelas di dalam diri dia. Dan tanpa sadar kemudian dia mengcopy apa yang terlihat itu dalam diri kita. Itulah yang dia copy. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di anak kita hari ini, jangan salahkan anak. Kenapa? Karena kita sebagai sumber yang menjadi kopinya dia, itu tidak benar atau belum tepat. Itu yang terjadi. Sehingga Allah katakan untuk menyegerakan falyattaqullah itu adalah dengan hadirnya manusia-manusia, orang tua, para guru, tokoh masyarakat atau siapapun yang dia sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan amal yang dia lakukan. Karena kita butuh contoh. Dan pendidikan paling kuat itu hadir dengan contoh. Hadirin insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Qimis shalah.